Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tasyrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Setiap apa yang kita bentuk, setiap apa yang kita bangun akan menjadi bentuk dan bangunan yang terus disebut sebagai bentuk dan bangunan yang rapuh. Tidak kokoh, tidak kuat. Sehingga dalam membentuk dan membangun tersebut dibutuhkan kesungguhan. Kesungguhan yang tentunya bersamaan dengan pengorbanan. Ada banyak yang dikorbankan. Salah satu diantaranya adalah membentuk atau membangun bagian-bagian yang akan menyempurnakan iman. Jadi kalau iman digambarkan satu pohon yang kemudian bercabang, maka semakin banyak cabang yang tumbuh berarti semakin kokoh. Kita perhatikan di pohon itu, kalau sudah cabangnya banyak tumbuh maka berarti pohonnya kokoh. Gak mungkin pohon yang gak kokoh tumbuh cabang. Iman itu satu dahan pohon tapi punya 70 cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ketika cabang-cabang ini kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan dengan pohon, maka dalam bahasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jama'allahu lahu syamlah. Allah mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai. Sesuatu yang tercerai-berai itu akan menjadi satu kumpulan yang kuat. Perumpamaannya adalah cabang-cabang yang ada di pohon. Kenapa kalau yang bercerai-berai itu bersatu? Supaya tahu bahwa sudah mulai kokoh. Jadi kalau mau ingin mengukur iman kita masing-masing, kokoh apa tidak, maka
gambarannya adalah sebagaimana pohon yang sudah cabangnya menyatu banyak. Makanya dalam hadis itu disebutkan begitu, jama'allahu lahu syamlah. Apa yang kita gambarkan, apa yang kita anggap bahwa itu sebuah kekuatan, apa yang kita gambarkan, apa yang kita bayangkan bahwa itu sebuah keteguhan, kekokohan, maka itu selamanya harus kita pahami mutlak tidak benar. Selama orientasi tolak ukurnya tidak sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran itu Allah berfirman, kemudian masuk dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Ya. Laba-laba itu katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong, masalul ladzina, perumpamaannya orang-orang ittakhadu yang menjadikan selain Allah penolong, kamatsalil ankabut, maka seperti laba-laba. Jadi adanya laba-laba itu dibuat pelajaran. Kerjaannya laba-laba ada di mana saja mesti bangun rumah, buat tempat dia itu, sarang itu. Ittakhadat baita, laba-laba itu buat rumah. Tapi katanya Allah, kalau ingin tahu rumah yang paling lemah, rapuh, wa inna auhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling rapuh, paling lemah, rumahnya laba-laba. Kenapa laba-laba dibuat contoh adalah makhluk yang selalu bikin tempat? Itulah kecondongan manusia, selalu ingin membangun kekuatan. Di bidang ekonomi mau bangun kekuatan. Di bidang sosial, along-polong bi orang tero paling kuat, tero paling jaja. Kepingin dianggap yang paling berhasil, dianggap yang paling pengaruh. Nah, itu kerjaannya. Dianggap yang paling unggul. Itu kemanya manusia. Dianggap paling unggul, paling berhasil, paling pengaruh, paling kuat, paling kokoh, itu butuh membangun. Dan itu yang dipikir terus setiap hari. Tapi ingat, selama bukan Allah dijadikan satu-satunya penolong, maka diumpamakan sebagaimana laba-laba yang selalu membangun tapi bangunannya gak pernah kokoh, lemah. Sangku mau landi itu nyelong polong banyak, tadi orang mulja, tadi orang sebejra, sebahagia, seselamat, lemah semua. Sekolah mondok dikira kalau sudah punya ilmu nanti jadi orang mulia, andi itu nyah macam-macam. Makanya kemudian mau tak bisa sama sekolah anak, tak bisa sama kuliah anak, susah ngenes tak apa-apa. Kalau anak takut jadi orang bodoh, yang takut kebetulan ngenes, kalau takut tak bisa laku.
Apa yang akan menjadi pengetahuan anak, apa yang akan menjadi bagian anak dalam kehidupannya, sudah Allah yang bagi itu. Kalau sudah punya akidah seperti itu, apa terus kemudian pangku tangan? Tidak. Justru kemuliaannya orang tua adalah menghantarkan anak dengan cara yang terbaik. Itu ibadahnya. Kan karena pikiran seperti itu, akhirnya orang apuk-repuk. Sekarang kalau kita bicara ilmu, ilmu itu ilmunya Allah. Ya, ilmu itu ilmunya Allah. Tak mung bareng jual patot. Mong ilmu dijual tak pantas sekali. Kalau ilmu dijual nggak pantas, karena ilmu kalau dijual dengan harga berapapun tidak akan pernah ada harganya, saking berharganya. Sehingga dengan Allah disampaikan, orang yang menjual ilmu berarti dia menjual dengan murah. Makil semiliar du miliar, yang tak ada nak berilmu semiliar du miliar. Nah, kenapa kemudian ilmu itu dicari dengan biaya mahal? Karena memang peminatnya besar. Kita perhatikan, setiap ilmu yang kemudian akan menghantarkan orang mudah untuk mendapatkan harta yang banyak, pasti mahal harganya. Kalau diomongi jual ilmu tak terima, nggak dijual. Kenapa kok bisa laku mahal? Disuruh bayar mahal kok mau? Karena yang mau masuk banyak. Kenapa yang mau masuk banyak? Karena melihat ilmu itu akan menghantarkan orang menjadi punya harta, alias pajuh. Kopi terus ke dokter, karena isilin dokter soki. Semua kepingin jadi dokter. Nyaman di dokter, tujuk-tujuk. Mung pasien kendu polo semalam, kali aki 200. Kan mesti begitu pemikirannya. Padahal sumpahnya adalah ingin melayani masyarakat biar sehat. Tapi nggak bisa seperti itu. Ilmu pengetahuan apapun, saya nggak ngeremehkan. Sampai ilmu agama pun, kalau agak ada wadahnya, akan menjadi pengetahuan. Dan setiap pengetahuan selalu bedai akan terjadi penyelewengan. Nggak usah bicara agama, ilmu apa saja dikuasai seseorang, kalau belum diwadahi maka akan terjadi penyelewengan. Bila orang menyeleweng dari ilmu ahli, maka kerusakan semakin besar. Kerusakan semakin besar. Ahli dokter tapi nyeleweng. Nyeleweng karena apa? Lo ibedai, minta ibedai, lo adik beda, nggak punya wadah, sehingga dia cari yang lain. Makanya besok-besok ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah di akhir zaman ini ulama. Kita kalau ngaji hadis ulama, mesti cara berpikir kita ulama, kiai, ahli agama. Setiap ilmu itu yang dikuasai orang namanya ulama. Ulamanya agama, ulamanya ekonomi, ulamanya geografi, tata negara, ulama semua itu. Orang ahli kalau sudah tidak sebagaimana keilmuannya, itu akan menimbulkan kerusakan yang besar. Pernahkah ada ilmu yang menjamin bahwa orang ketika menguasai menjadi ahli ilmu tersebut akan jadi orang baik? Namun, tidak ada jaminan. Pinter mengekonomi, keng tak paham. Kok gak paham? Lo ibadai. Lemah semua kan bangunannya itu, dibangun bagaimanapun lemah. Katanya kalau punya kedudukan hidup ini mulia, lemah, gak bisa. Katanya kalau orang punya harta titik orang sejajar, mulia, lemah. Kalau gak Allah yang dinomorsatukan. Sampai kalau tanya bagaimana caranya Allah dinomorsatukan, jangan menomorsatukan yang lain. Nggak bisa kita nomorsatukan Allah, kita nggak pernah ketemu Allah, tak tahu bentung, ada suara. Yang lain jangan dianggap nomor satu, tidak ada penolong. Makanya di situ di Quran disampaikan
masalul ladina takhadu min dunillahi auliya, siapapun yang menjadikan selain Allah sebagai walinya. Wali itu apa berarti? Penanggung jawab, minta keselamatan ke lainnya Allah, kepingin bahagia ngandalkan selain Allah, kepingin jadi orang mulia ngandalkan selain Allah. Maka semua bangunan itu kemuliaannya kemuliaan rapuh, bahagianya bahagia rapuh, taungkuan maksudnya. Kita minta perlindungan ke makhluknya Allah, jaminan keselamatannya rapuh. Wong Allah sudah berfirman, "Padbi laba-laba." Kening angin bila goyang begini. Rumahnya laba-laba ya apa? Jangan sampai jadi seperti laba-laba. Rosak agak boleh, rosak agak boleh. Sudah gak usah buat, balik ke Allah saja. Laba-laba lagi tuh, habis saponi, buat lagi. Saponi, buat lagi. Itu makhluknya Allah, dia gak salah, cuman dibuat contoh untuk kita biar ngaji. Katanya salah seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Dia berkata begini, al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu kalau belum ada wadahnya, maka dia hanya menjadi petunjuknya amal. Ilmu itu kalau belum ada wadahnya, lah kita ngaji ini, saya ngomong kan ya, balik kalau kumpul, ngaji kita ini bukan ngaji orang pinter, mau ngaji terlalu pinter, mulai kana, bukan kotubannya saya kuasai. Kalau ingin pinter itu, kalau ingin paham dengan Quran, cara ngartikannya hadis, itu harus dari kecil. Ilmu alatnya banyak, itu kompleks itu. Makanya di pondok pesantren lulus SD langsung mondok, apalan terus. Nahu sorobnya apalan semuanya. Nyetor hadis, nyetor ini banyak apalannya. Makanya jarang pernah anak-anak mondok. Jarang pernah. Salah melas, tak bolong bireng tua. Ya, mung sebagian ring tak andi kiriman telat, saling lapar. Yang berat lagi pengajiannya. Tiap hari ngaji mulai jam 6 sampai jam 10. Kalau saya ini dulu mondok. Jam 6 pagi habis subuh itu baca Quran, nyetor Quran. Nanti istirahat sebentar. Nah, kayak gini ini, semari nyetor ngale. Dekik kol 6 jebel itu sudah. Tet, ngaji sampai jam 7. Jam 7 ditet lagi ganti guru pelajaran 7 ke 8. 8 ditet lagi sampai 9. Baru anak nase. Benih sarapan kayak anak. Kol sanga. Sudah makan, tidur, duhur, bangun jamaah sekolah sampai kol 5. Padahal tadi bangunnya mulai jam 3 itu. Kalau ikut peraturan pondok, nggak ada pondok bangun di santri subuh, itu nggak ada. Di mana-mana pondok bangun di santri pasti sebelum subuh. Ya mau acara santri meleng ya berdemare cekoi ngaleng rem. Tedung boleh sampai subuh ya banyak. Mau acara santri meleng. Kalau peraturan pondoknya itu pasti bangunnya sebelum subuh. Mari joko kol telok ngale. Asalen takut kena pecut itu. Tahu tuh tapi nyari kendangan sekosong ngerem. Tidur lagi. Mau tepak kasih apa selok jaga sopu lo jamaah baru yokom. Jadi pondok gak ngukum tahajud. Itu kesadaran. Kalau subuh gak hadir jamaah baru ketua kamar kah? Ketua kelompoknya yang neliti laporkan. Kena hukuman. Kalau subuhnya gak jemaah, terus begitu diulang-ulang itu, benar deh. Itu baru ngaji pinter. Kalau ngaji kita ini bukan ngaji pinter, ngaji mudah-mudahan oleh Allah diberikan pemahaman. Yang ngasih paham itu Allah. Kalau ilmu itu adalah ilmu itu petunjuknya amal. Puncaknya ilmu pengetahuan hanya pada benar. Kalau kita belajar ilmunya sholat, maka sholat kita menjadi sholat yang benar. Mungkin ki ajar, mari tak kelero, sholat jamaah, noro imam, mari tak kelero. Artinya orang sholat kalau ingin benar harus tahu ilmu sholatnya, syaratnya apa, rukunnya apa, yang batalkan apa.
Gak usah alim-alim, cukup itu aja dipelajari. Mulai dari Allahu Akbar, yang mana yang rukun ini harus tahu, harusnya begitu. Mungkin belajar sampai assalamualaikum, mana saja yang rukun, mana syaratnya, terus apa yang membatalkan sholat. Itu namanya ilmu. Ilmu sebagai petunjuknya amal. Nah, lalu kemudian dilanjut begini, wal fahmu wi'aul ilmi. Faham itu adalah wadahnya ilmu. Lah ini yang saya mau bahas, wadah ini. Lah wadah ini gak bisa dibentuk dengan ilmu, harus Allah yang bentuk. Makanya kita ngaji sekarang, minta hidayah ke Allah. Kalau ilmu sudah masuk ke wadah, jadi faham. Faham itu apa cak yang masyhur? Sadar, ngerteh. Kalau sudah sadar, biasanya taat. Anak itu, anak kita itu, kalau belum sadar, benih tak tahu itu, tahu. Kayak mungkin lo sadar, pakun tahu be. Boleh bejeng wajib, mau tak sadar tak jeng bejeng. Soro jaga sopu tak jaga, tak sadar. Siapa yang ngasih? Angkat tangan, minta ke Allah. Sebentar lo tahu jak wajib. Kita nyontohkan sopu jaga. Nah, itu tak usahanya orang tua itu. Jangankan kita, orang-orang biasa, ya. Nabi Nuh letop dia, Nabi Rasul. Nabi Nuh itu kurang apa Nabi Nuh tuh? Kalau bicara sperma, ya keturunan, wah spermanya orang top itu Nabi Nuh, Rasul. Mandi anak Kanan, anak durhaka. Kok kita kemudian merasa bangga karena anak kita nurut, taat, dikira hasil didikan kita. Apanya mau didik apa? Allah semua. Jangan bicara hasil kalau di hadapan Allah. Hasil itu tidak ditentukan usaha. Usaha itu memuliakan kita karena kita menjalankan perintahnya Allah. Itu saja. Sehingga bukan hasil ya, bukan hasil ditentukan usaha. Usaha bukan menentukan hasil. Sehingga kalau orang beriman nggak ada hasil, nggak ada gagal. Semuanya takdirnya Allah setelah usaha. Jangan bilang takdir dulu kalau belum usaha. Makanya Badereng tua, badereng sepone ke ngacuri anak setelah ketia sae, loe sae. Beda orang tak pati ngereken ke anak sae. Nggak usah heran. Tapi nanti ditimbang. Yang nggak ngereken itu nggak didik, ya nggak ditimbang, kosong. Ini walaupun anaknya nggak berhasil, ditimbang. Oh, nama jalan. Udah gitu aja. Tugas kita cuma gitu aja. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh itu sama-sama Rasul. Gak ada yang berhasil, gak ada yang gagal. Sering kita menceritakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena punya anak Nabi Ismail. Dianggap keberhasilan. Gak boleh. Berarti kita menganggap Nabi Nuh gagal. Tuh Rasul itu. Rasul itu paling top. Sudah maksum. Oleh Allah dijaga, tuwana mustajab, mau nyoon ke Allah langsung diterima. Kenapa anaknya kok durhaka? Hah? Rasul. Makanya kalau sering-sering nyeritakan Nabi Ibrahim dianggap berhasil, Nabi Nuh gagal berarti. Oh paling bi Nabi Nuh lo itu aki, tuwana paling mati Nabi Nuh. Oh paling bi Nabi Nuh nggak dicontohkan, contoh teladan paling baik Rasul ini. Sama-sama Rasul Ibrahim dengan Nabi Nuh, 25 Rasul yang wajib diketahui. Habis 25 turun ke 5 ulul azmi. Nabi Nuh masih ikut. Bayangkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 kan? Imbang ini kedudukannya ini, masih ulul azmi. Kemudian dari 5, 1 yang menonjol terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya gak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Contohnya orang tua yang berusaha benar-benar punya anak bagus, contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Contohnya orang tua yang berusaha benar-benar tapi anaknya seperti itu, ya contohnya Nabi Nuh. Gitu aja sudah. Apa keberhasilan dua bapak ini? Satunya bapak yang namanya Nabi Ibrahim hormat kepada anak, kalau anaknya sudah jadi anak baik, tak semena-mena, tak ronyolo sembarangan, mesti atanya kada. Kenapa? Karena anaknya baik. Cung, saya tadi malam mimpi nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Begitu.
kalau ayah yang baik, orang tua yang baik, ngelihat anaknya sudah berbakti, tak erosoro, tak ngompeng, aja krembegan. Satunya Nabi Nuh jadi orang tua berhasil juga ini membela anak walaupun anaknya bela. Kalau kita kan tak torok langsung mati buang bayi anak tuh kan gitu, langsung nggak berhasil sama sekali kita ini. Jadi orang tua kalau anaknya patuh tambah semena-mena, mumpung atoro tambah semena-mena, anak tak oleh adi ide kudu atur orang tua apa cak orang tua gitu, bukan berhasil itu. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana pendapatmu kalau kamu saya sembelih, saya tadi mimpi? Sudah kerjakan, Bah. Kalau itu memang perintahnya Allah, kerjakan. Yang Nabi Nuh tidak bosan-bosan bela anak, sampai mau ditenggelamkan itu masih alaban anak itu. Ya bunayyar kam ma'ana, ayo dong naik ke kapal. Katanya anaknya, saya mau naik ke gunung, sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung biar selamat. Katanya Nabi Nuh, la asimal yaum, tidak akan selamat kamu hari ini illa marrahima rabbi, yang hanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali diselamatkan Allah. Masih gitu Nabi Nuh sabar, padahal lemokong. Ayo naik, yo tak naik putar ke gunung boy. Mau bapak ngereng rejo langsung ayo naik, yo tak naik, ya mati dulu gitu. Benaran mokong lah, benaran alaban sudah. Tiap hari ngelawan ke Nabi Nuh ini anaknya, sabar Nabi Nuh jadi orang tua, sama-sama berhasil ini, sama-sama menjalankan. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sama-sama menjalankan. Jangan sering-sering ngambil contoh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh juga contoh. Kita ndak adil, maunya nyontoh Nabi Ibrahim toh. Nabi Nuh juga contoh. Nah, ada mau ngandi anak pinter ke sekolahan giat, anak pinter ranking situ, mau anak bodoh, ada tau dosa budi ke TV. Gengsian, anak pinter, anak bodoh, Allah yang buat itu. Yang penting kita sudah usaha meminterkan, selesai. Cetak pada akal lah, kecerdasan nggak sama, nasib tak pada. Itu anak sogib dan anak melarat pada rezeki dari Allah. Ya. Mau nganang sesokia main, tanang kinase, lah ngakan loh itu. Menganang sandi bese, main, lah ke dapur kalang akan begitu kah? Seru kebudi ke dapur, mau sandi bese taning. Ya, biasa itu manusia itu begitu itu. Ya, nggak mau bisa sama. Siapa yang melahirkan pemahaman ini? Begini loh, kalau ada orang yang sudah tahu undang-undang, dalam undang-undang apa saja pelanggaran, mikir kelaku pada leoning, tahu saya heran. Kenapa? Ilmu pengetahuan tidak menjamin orang jadi baik. Apa yang menjadi baik orang itu? Kalau paham itu apa? Tunduk. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya on hidayah, karena paling bahaya orang itu nikah mengbi Allah ipetoro ilmu tapi tak tunduk, maka kerusakannya lebih besar daripada orang yang bodoh itu. Katanya Rasulullah, lebihan bahaya daripada Dajjal bahaya, ulama lebih bahaya. Ulama siapa itu? Kiai, benih, semua orang pinter ini loh pengaruhnya itu. Semoga yang tak adil itunya itu benih Allah manusia. Ya. Apa mau kuliah kedokteran mak larang? Sampean tambah bangga mau bisa kuliah. Tangan anak kuliah kedokteran bisa majer berarti kan? Bangga. Padahal harus mikir, mak jual cek larang ilmu. Ya karena banyak yang seneng. Kenapa kok banyak seneng? Aku mau lulus langsung ngadip pesewanya. Mau banyak pasien nah. Saya tanya sekarang balik, seumpama jadi dokter gak bisa kaya, kira-kira banyak nggak kuliah dokter? Mong anang ya ciri Fatihah mulai kana ya ciri bajeng, PNTP sejuta belo, cek larang lah gitu. Ayo coba, sampai ndak usah lah begitu, tapi tak oleh ilmu dihargai begitu. Anaknya loh diajari
Allahu Akbar. Anak kayak ini ngaji Allahu Akbar. Bismillah, baca Fatihah. Dibuka semua dengan gurunya itu di Quran, di musola itu. Sorongan ngendak jong. Subhana rabbiyal adzim. Ini pelajaran penting ini. Jadi hambanya Allah harus sholat. Oh, langsung agak besok sholat Ustaz. Besok pelajaran praktek sholat masing-masing bawa 1 juta rupiah. Langsung ngomong bumbung. Ngaji apa kan begitu? Nah, nggak bisa juta. Mode mau ilmu agama, kenapa? Tak jelas nasib makanya mode mau ilmu agama mode tak jelas nasib padahal jelas selamat dunia akhirat. Mau saya kuliah makai larang belajar 5 juta per setengah tahun per semester, baru saya belum juta per setengah semester belajar. Kenapa? Saya harap waktu mau andi jasa bisa aku gampang ya besar banyak. Kau tak jual ilmu tak gelem, tapi orang yang sekolah ki lampu bisa raja. Inilah ilmu ya rosak. Oh bangga dah, masya Allah mulai masuk ke dokteran padahal majar 2 juta gitu. Nah, mung sandi 2 juta. Ya, segebe ibu BJ repot Artinya apa artinya ini? Ada ketidakadilan. Karena tepak ke setandi tak bisa sekolah apa-apa. Perhatikan di kuliahan itu jurusan yang kalau lulus tidak jelas lapangan kerjanya, ada sekuliah mode sepek ya, jurusan kesenian lukis ada sekolah, nggak ada. Jurusan pertanian tambah gak mau bertani kesuwen jangan sampai saya repuk perbankan, ekonomi, kedokteran, kan gitu kan? Oh terlalu soki kapi, saya kan terlalu soki kapi, benih terlalu tireng penter, terlalu tireng soki. Padahal paling celakanya orang kalau jual beli ilmu regai. Makanya tak ustad ETPA tak bengal jual ilmu ikhlas, paling minta bisa lampu. Ya. Bisa lampu bagi nunggak dong adeng. Padahal lampu yang kui benar. Jong, tak majar terlalu bulan. Tak di saya bapak saya ibu saya. Ki ngalah Ustaz. Tak apa kita majar terlalu bulan. Padahal ning sebulan 10.000. Ya ketelak raja terlalu bolot, terlalu bulan tak majar. Mau sekolahan, majar. Jangan gawat sekolahannya. Ini mau kuat. Rapuh. Allah gak mungkin ngasih kebahagiaan ke orang yang tidak meninggikan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada? Allah gak mungkin memberikan kemuliaan kepada orang yang tidak memuliakan ajarannya Allah. Jadi semuanya rapuh. Ya, apa yang mau dibangun? Ini loh 3 ini. Kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Telok saya bangun Ya, kalau ingin membangun kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan supaya kokoh benar, kuat betul, maka jadikan Allah sebagai penolongnya. Jadi tujuan lain. Bahwa yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Jak sampai anda pikiran bahwa orang sandi itunya banyak bahagia, nanti sampai akan akhirnya yang diminta ke Allah hanya itu aja. Kenapa? Yang ini yang membawa kebahagiaan. Kalau ada orang dianggap sampai mulia karena banyak hartanya, sampai akan terus mencari kemuliaan dengan cara minta harta terus ke Allah. Beri ke Allah langsung. Pas nggak laba-laba ya. Tak toman kokoh, tepes terus. Maka mong terau ngaji ya ilmu nabajeng, tak usah sampai mati, sekejap paham lah. Sementara Nabi Muhammad nyuruh kita ngaji sampai masuk kuburan. Tanyakan sekarang, ngaji apa sampai mati itu? Ilmu apa yang dicari kok sampai mati? Carilah ilmu mulai lahir sampai mati. Padahal kalau belajar ilmunya sholat, sebentar saja paham sudah. Tak usah bitabit.
Kalau hanya belajar ilmunya puasa Ramadan sebentar, tapi Kanjeng Nabi suruh ngaji sampai mati. Ngaji apa ini yang dicari itu? Ngaji gelak kesah, terus bahagia, terus mulja, terus selamat ya. Kalau bahagia itu harus punya harta, kenapa dengan Allah dibagi gak sama? Berarti bukan itu. Kalau kebahagiaan itu adalah orang yang punya kedudukan, kenapa semua gak diberi kedudukan? Kalau kebahagiaan itu karena pinter banyak ilmunya, kenapa kok ngasih ilmunya gak sama? Karena di Al-Quran setiap orang yang pinter di atasnya ada yang pinter lagi. Kenapa? Saling membutuhkan. Mumpah pinter kapi hujar, soki kapi hujar. Ya pun kuliah sampai sering sampai akhir kisah. Mumpah soki kapi sampai insya Allah tak ada ernase, ada RPC. Orang sampean soki kapilan. Ya. Mong tedung akasor PC ki nyaman melihat kasor ke BGS tak ada yang jual kasor dem makanya jual kasor ada soki kepi PC kepi ya wis kasoran PC baik bisa kian ntar ke toko nyari bental tak ada jual bentalan PC kan gitu lagi soki kah masuk bajenengakan mangken nyari beres ada yang jual karena soki kepi yang saya jual ada yang gelem nanem beres disah sogi kapi dedung tok ya kakan bese itu orang terus sogi kapi ya segara GR segara sombong mong se sogi kocang kana tua terima bi Allah mong statik sogi padahal tua tak terima ben Allah nek segara GR nek sombong nek sangku Allah nek mong pente toro nek padahal janji Allah sehingga mong tanggal rezeki datang lancar siap beda penyakit sombong. Lau basatallahu rizqan lil ibad la bagau fil ardi. Kalau saya hamparkan rizki pegempang, saya ngate-ngate pasti la bagau akan datang kesombongan. Tapat. Rosak dari sombong. Mudah sombong orang yang dipegangi harta banyak itu. Mudah sombong. Saya nekuk tunya raja sombong, saya tak nekuk tunya raja sekeni apa? Lo sombong, keng gregetan. Ngamuk ketok. Ya. Pegel tok, tak reken orang pegel, tak siapa pegel. Lah kalau mau melarat tak siapa pegel, padahal tak nyapa kita tak sempat kisah. Tersinggungan sensitif kan anak makin nika. Arah apa makin tak siapa saya tak luang, nek mau ngamuk, tak usah lah kayak gitu. Saya soki sombong, saya melarat ngamukan, pada gagal nika. Pada gagal, pada tak gampang nerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mudah, makanya jangan milih, nggak usah milih. Oh, saya akan jadi orang melarat aja biar selamat. Pada boleh makin melarat selamat. Yang kudu waspada, mau kadung bi Allah pelancar rezekina teh biasanya saya keluar sombong makin ini orang lain. Itu biasanya kegagalannya di situ. Lah, mau setan di rezeki aja teh biasanya hasud irian. Ya pada gagal lahir. Kenapa masalahnya? Ya ada keluar. Benih pesir saya kata rawan nih. Cara yang makin banyak biasanya mau kayak gigi tak bisa kan bakso ya. Lah banyak biasanya kayak gigi nang ton mereka. Biasanya banyak tak ngurus kang gigi sakit kan begitu kah? Sepenting mereka sehat. Nah. Makalah kasora ngoberi jutaan empuk mulai kening butun tak nyaman kia. Ya. Kasora empuk larang, yang kening butun 12. Berarti senyaman beli kasor tak butunan, tadi kalau kan gitu beli kasor tidak ada itu. Jadi itu bukan kelebihan, bukan kekurangan. Masing-masing kita ini dengan Allah dijadikan orang yang bahagia, mulia, selamat itu kalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Nyemak ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nyemak Kanjeng Nabi? Nyemak ke ulama. Acabis banyak biayanya. Tadi bese. Soalnya nyemak ke ulama, nggak usah nyemak ke ulama adalah seneng ngaji, mengbeda pengajian nih. Benih keng tero penter, keng tero ibri petunjuk ben Allah Subhanahu. Ya mong sebagian orang selaku pese seneng acabis. Sangku mong sama ke ulama acabis. Kan mau diobeng. Karena mau acabis ke ulama kudu ngerti. Mosok tak nyambi apa kan begitu kan?
Mesti mikir, lu, ayo main ke kiai, nyambi apa? Dan leser tadi bese, mesti mikir nyambi. Kilo ngalami borong kian. Benih, orang yang nyambung ke ulama berarti nyambung ke ilmu. Ilmu itu kalau ada pengajian dicari bukan hanya kepingin pinter, tapi kepingin diberikan paham ben Allah. Apa paham dia? Sadar, bentaat, tambah sadar, tambah ngerti, tambah tunduk, itu loh. Itu Allah itu, cahayanya Allah itu bukan ilmu. Benih kitab, benih ceramah, benih pada toju, pada ngarep. Kalau Allah sudah ngasih pemahaman masuk ke hati, bedai bangun masuk ilmu nih tak mandeman dalam sadar. Mereka selama ini ilmu masuk bedai tak ada. Yang bahasa makin masuk kopeng kanan, keluar kopeng. Nah, itu ada bedai soalnya. Lah bedai ini kan ada tukuna, mau ke pentro kati apa? Mau tak bedai, tukang fitnah ya. Ceramah provokator, ngadu orang, buat mau coba orang. Pelakon nang meja nipu orang. Pelakon nang pasar bujuan orang. Terus ini, padahal orang pinter semua. Mungkin nih kan, jangan heran. Kau cang pinter, kau cang ngerti kau hukum, mikir kelako, tak ngerti itu. Mau pinter kita tak ngerti, kita tak ngerti. Lo bedai. Kenapa ada bedanya? Lo manyuon hanya nyari ilmu supaya terkenal, supaya jadi kedudukan, supaya jadi peser banyak. Lenang pondok itu santri di kiai bagi beda, pentaki, pasai, tahajud itu mungkin pondok. Mungkin karo sekolah. Lah mungkin terangker cek sampean minta ke gula tahajud TV kan gitu. Oke. Pondok santri kan petoro, makanya duaki kiai. Ya, makanya sampai kudu adu TV, mau ngaji langker ngane ki karo moto, marah mulai TV. Oh, minta pasai. Ya, lagi repot mau masai gula. Ya. Jadi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Jadi apapun yang kita usahakan supaya kuat, lemah. Pada laba-laba kecuali mesemak ke Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna ahlan wa ummatin. Salatan li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli sabrin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ahlana wa auladana wa dzurriyyatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.